Makanya ada orang yang jadi PNS 37 tahun, membayar dengan segala macam potongan, belum juga mampu memiliki rumah. Ayo dong pemerintah Pak Jokowi, ini kemana sih hati kalian? Program-program pemerintah yang kemudian dikorupsi. Makanya Pak Jokowi benahi hukum ini supaya Anda tidak membebani rakyat. Paknya presiden tiba-tiba diangkat jadi, kita nggak tahu kerjanya macam apa. Mengurusi pertanahan, nggak becus-becus mengurusi pertanahan. Selamat siang sahabat Question TV. Hari ini kita akan bicara tentang mengenai kebijakan pemerintah. Baru-baru Presiden Jokowi sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 yang kemudian menjadi heboh di masyarakat. Coba saya akan bacakan ya di CNBC Indonesia. Presiden Jokowi resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Peraturan ini terbit tanggal 20 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tetapi apakah ini bisa kita sebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional kalau kemudian pemerintah pada tanggal tersebut justru menerbitkan peraturan yang dianggap menyengsarakan rakyat? Bayangkan di peraturan ini, peraturan nomor 21 tahun 2024 ini dikatakan bahwa pekerja ataupun PNS ataupun tentara, mereka yang mendapatkan gaji, di dalam pasal 15 dikatakan akan dibebani kewajiban untuk membayar iuran, ya. Di pasal 15 dikatakan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Besaran simpanan tersebut untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Artinya apa? Artinya baik PNS maupun pekerja akan dibebani kewajiban untuk membayar iuran bulanan sebesar 2,5%. Tetapi apakah kemudian ini sudah berpihak kepada rakyat? Tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita semua. Contohnya misalnya buruh. Anggaplah buruh misalnya, kalau kita lihat besaran UMP di Provinsi DKI Jakarta. Jangan kita bicara dulu mengenai PNS, karena PNS lebih terjamin sebenarnya dibandingkan buruh, karena buruh pekerja di perusahaan bisa saja dipecat. Faktanya kemarin waktu COVID, kemudian beberapa belakangan tahun ini juga banyak perusahaan yang tutup, banyak pengangguran. Coba misalnya kita ambil dengan kebijakan Tapera ini misalnya menyatakan bahwa ada kewajiban dari pekerja untuk membayar sebesar 2,5%. Katakanlah kita contoh ambil dari upah minimum provinsi yang paling tertinggi di Jakarta misalnya 5 juta per bulan. Kalau 5 juta per bulan kemungkinan besar si pekerja ini akan mengeluarkan 125.000 iuran taperanya atau 2,5%. Kemudian dia harus membayar lagi potongan BPJS Kesehatan misalnya 1%, jaminan hari tua 2%. Jaminan pensiun 1%, PPh 21, take home pay 5%, dan PTKP. Bayangkan ya, atau potongan-potongan koperasi lainnya, ditambah lagi potongan-potongan yang lain. Mungkin bagi buruh yang berpenghasilan 5 juta, menurut saya itu akan sangat keberatan. Mengapa? Apalagi mereka yang sudah punya anak, yang masih ngontrak rumah, yang masih sewa rumah, belum cicilan motor, listrik, air, dan sebagainya, susu bagi anaknya. Di mana sih pemerintah selama ini? Kadang-kadang bingung, otak di balik ini siapa? Oke lah kita katakan bahwa ini peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Tetapi membuat kebijakan, membuat peraturan pelaksana jangan ujuk-ujuk asal membuat tanpa sosialisasi yang masif. Kasihan Pak Jokowi, Anda itu presiden. 10 tahun kepemimpinan Anda tuh dipertanyakan seluruh rakyat Indonesia. Katanya mau menciptakan pekerjaan, lapangan pekerja 10 juta. Tidak akan impor beras, tidak akan impor pangan dan sebagainya. Buktinya sampai hari ini banyak pengangguran, banyak pekerja-pekerja yang dipecat oleh perusahaan.
Karena apa? Karena memang situasinya pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Itu realita. Anda bayangkan kalau misalnya kita diwajibkan untuk membayar 2,5% tadi, lalu kemudian uang itu terkumpul di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Berapa puluh tahun kemudian, ya memang benar ini untuk kesejahteraan, tujuannya supaya nanti para pekerja ini atau para PNS ini bisa mengkredit rumah di kemudian hari, karena istilahnya bersifat tabungan perumahan rakyat, namanya tabungan perumahan. Tapi faktanya ada orang yang jadi PNS 37 tahun, membayar dengan segala macam potongan, belum juga mampu memiliki rumah. Tolong dong pemerintah kita, jangan asal buat kebijakan, jangan asal buat peraturan yang sangat menyengsarakan rakyat. Ya mungkin bagi sebagian orang yang tidak terdampak mungkin akan santai saja, tetapi bagaimana mereka yang saya katakan tadi, terutama yang paling terdampak adalah buruh. Anda bayangkan kalau upah minimum provinsi Jakarta aja 5 juta, bagaimana dengan daerah lain yang harus dipotong sekitar 125.000 per bulan untuk membayar iuran tapera tadi. Ayo dong pemerintah Pak Jokowi, ini kemana sih hati kalian? Sementara kalian itu dibayar oleh negara, gaji kalian, fasilitas kalian. Pak Jokowi, tolong dipikirkan Pak. Jangan asal membuat kebijakan. Ini Anda yang membuat peraturan pemerintah ini Pak. Di masa pemerintahan, Anda terbitkan pada saat bertepatan lagi dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tapera ini kemudian, peraturan pemerintah kemudian terbit 20 Mei 2024. Ada apa? Kasihan. Bagaimana kemudian kalau ini numpuk, dikelola, kemudian dikorupsi? Banyak kasus kok. Program-program pemerintah yang kemudian dikorupsi. Makanya Pak Jokowi benahi hukum ini supaya Anda tidak membebani rakyat. Kasihan Pak. Jangan sampai Bapak nanti turun kemudian diingat oleh masyarakat Indonesia membuat segala macam kebijakan yang tidak pro rakyat. Tiba-tiba nanti Anda dibuatkan dalam film judulnya Jokowi setelah 7 hari. Kan kasihan Pak. Anda mungkin tidak bisa berpikir karena anak Anda sudah menjadi wakil presiden. Anak Anda sudah menjadi ketua umum partai. Bentar lagi menantu Anda mungkin akan menjadi gubernur. Belum lagi nanti kebijakan ini akan diteruskan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Masyarakat akan diwajibkan 7 tahun ke depan, misalnya tahun 2027 sudah harus didaftarkan. Apakah sampai cara kita bernegara seperti ini? Konstitusi dasar kita, Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatakan bahwa setiap negara menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan macam apa kalau Anda membebani seperti ini? Kasihan Pak. Orang sudah banyak yang miskin di Jakarta saja. Banyak Pak, pengangguran Pak, belum lagi di daerah. Angka pengangguran kita sangat tinggi Pak. Jangan membuat kebijakan sementara para menteri, para pejabat, segala fasilitas ditanggung oleh negara. Ada menteri yang tiba-tiba berapa bulan karena bapaknya presiden tiba-tiba diangkat jadi, kita nggak tahu kerjanya macam apa, mengurusi pertanahan, nggak becus-becus mengurusi pertanahan. Ini kasihan Pak model pemerintahan kita. Jadi kita harap Pak, lebih baik Bapak benahi hukumnya supaya negara kita ini tidak dibebani oleh peraturan-peraturan yang macam seperti ini Pak. Kasihan rakyat Pak. Saya berbicara atas nama rakyat karena saya juga pernah mengalami menjadi pekerja yang mengharapkan gaji bulanan. Saya mengharapkan itu Pak, tolong benahi hukumnya dulu Pak. Bayangkan kalau Anda membenahi hukum tidak akan pernah korupsi, setiap warga negara mungkin bisa akan mendapatkan penghasilan 5 juta rupiah Pak. Karena itu saya berharap pemerintahan Prabowo ke depan, tolong Pak diperhatikan, jangan membuat satu kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kasihan rakyat menjerit. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.